Aku dari angkatan 2024. Oke, masnya? Aldi dari 2023. Kenalin, aku Satrio Adi Kurniawan dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Kenalin, aku Alifa dari angkatan 2023. Di sini aku ada Ahmed dari angkatan 2023. Oh ya, perkenalkan nama saya Irmi Satriawan, bisa dipanggil Irmi dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil angkatan 2023. Kenalin, nama aku Nabila dari Departemen Teknik Lingkungan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Eka dari Departemen Teknik Lingkungan angkatan 2022. Oke. Jadi ini aku lagi ngangkat topik tentang hoax seputar media sosial, hoax di media sosial. Kayak ini ada pertanyaan pertama ini. Apa pendapat kalian berdua tentang etika dalam berkomentar di sosial media? Pertama ya Mbak, kita tuh harus jangan sok tahu lah. Ibaratnya kita tuh harus cari tahu dulu info itu tuh benar atau enggak. Terus kalau misal berkomentar, kita tuh harus tetap memperhatikan pengucapannya itu tuh bahasanya itu harus baik dan benar gitu aku. Oke. Sehingga tidak menyakiti. Oke, terima kasih. Kalau masnya? Kalau saya juga setuju Mbak, kalau tidak boleh menyebar berita yang bohong, harus didalami dulu lah kebenarannya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita sebagai manusia itu seharusnya punya etika gitu ya dalam berpendapat di media sosial. Kayak misalkan nggak boleh menyinggung sara, terus nggak boleh mengumpat, berkata-kata kotor dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau berkomentar pastinya kan itu sebenarnya platform kita buat bebas berpendapat ya. Cuma menurutku dengan adanya etika ini buat membatasi kita dalam kayak berpendapat itu nggak sepenuhnya kita bisa asal ngomong aja gitu. Jadi menurutku etika ini sangat penting dalam bermedia sosial. Jadi nggak menyinggung orang lain, terus juga nggak memberikan informasi yang asal-asalan gitu sih. Yang pastinya ketika kita beretika di media sosial itu tuh harus beretika dengan benar, dengan cara ketika kita mengomentari suatu postingan ataupun suatu komentar itu tuh kita juga harus mempertimbangkan itu tuh semua umur apa enggak, itu baik apa enggak untuk semua umur. Kadang kita juga kan asal ngejudge seorang gitu, tapi kan kita juga nggak tahu orang itu keadaannya seperti apa gitu. Jadi kayak kita harus lebih aware aja sih sama apa yang kita omong dalam media sosial. Terus pernah nggak sih kakaknya sendiri ngelihat atau mengalami komentar negatif atau kasar di media sosial gitu? Terus gimana tuh tanggapannya kakaknya? Kalau melihat itu, kalau mengalami nggak pernah, cuman kalau melihat sendiri itu sering di Twitter ataupun di TikTok. Caranya saya yaitu mereport dari akun tersebut. Kalau melihat itu, kalau mengalami nggak pernah, cuman kalau melihat sendiri itu sering di Twitter ataupun di TikTok. Caranya saya yaitu mereport dari akun tersebut supaya dari yang pemilik akun itu punya ganjaran ataupun keblokir lah, bisa-bisa dari akunnya tadi. Pernah teman sendiri kan. Gimana tuh Mas nanggepinnya? Bercandain kan. Oh, dipercaya. Kasar. Kalau aku belum pernah ya Mbak, cuman waktu pengisian Google Docs itu tuh ada juga yang berkomentar negatif gitu. Oke. Berarti secara langsung belum pernah ya? Belum. Oke. Kalau komentar negatif sih pastinya pernah, dan udah banyak ya kita lihat komentar-komentar kayak gitu. Kalau menurutku tinggal pinter-pinter bagaimana kita menyikapi sama menanggapinya aja sih. Kalau misal kita termasuk orang yang gak gampang kepancing lewat komentar kayak gitu ya fine-fine aja, gak apa-apa. Tapi kan ada juga orang yang gampang emosi karena komentar tersebut, dan solusinya sih ya dari diri kita sendiri buat kontrol emosi itu. Kalau dari aku, kadang aku ngerasa ikut sakit hati sih kalau baca komentarnya, dan cukup kayak sering kepikiran gitu sama komentarnya sih Kak. Padahal nggak pernah dapet juga ya, tapi Iya, ikut iya. ngerasa. Iya. Mungkin kalau dari Kak. Mungkin kalau dari saya bisa melihat kita lihat itu di aplikasi apa dulu. Kalau sepertinya TikTok juga
nggak bisa dipercaya juga di situ. Banyak yang hal-hal serius dianggap bercanda, mau yang serius jadi bercanda. Kalau di Twitter juga dari komentar-komentarnya juga banyak yang sumber pendek. Terus nih, seberapa sering Anda menemukan informasi yang ternyata hoax di media sosial? Kalau aku jujur sering-seringnya tuh waktu mungkin mendekati event-event pemerintah kayak pemilu atau masa-masa mendekati kebijakan baru tuh sering banget. Kalau pendapatku ya tadi, kalau pendapatku ya kita pintar-pintar aja sih ngefilter informasi, kita bisa ngevalidasi lewat beberapa sumber berita yang terpercaya, jadi kita nggak menelan mentah-mentah informasi yang masuk di kita gitu. Kalau di skala persen mungkin di angka 70 ya, karena saya sendiri aktif di media sosial, Twitter, mencari informasi di Twitter dan juga di TikTok juga, habis gitu di IG juga beberapa ada platform yang mungkin saya juga mengikuti dari informasinya. Jadi begitu sering, kalau misalkan dapat gitu yang sekiranya nggak make sense, itu langsung saya cari tahu. Kalau seberapa sering sih nggak semuanya ya, cuma aku beberapa kali menemukan itu di topik-topik politik, terus tentang kesehatan, itu banyak banget hoax-hoax di topik-topik tersebut. Terus apa yang biasanya kalian lakuin ketika menemukan informasi yang belum jelas kebenarannya? Kalau dari aku lebih ke arah kayak tanya-tanya dulu sih, ini bener apa enggak sih, kayak nggak nge-share tapi kayak nge-screenshot aja, itu bener apa enggak, biar orang lain kalau misalnya itu ada klik link itu nggak tergocek juga. Mungkin kalau dari saya bisa saya buka dulu aja isinya itu apa sebenarnya, dan kalau seperti video-video atau sebagainya kita juga buat sharing ke lebih lanjut itu juga melihatlah kalau orang tua itu pasti bakalan percaya itu, jadi lebih baik jangan di-share aja video itu dan kita keep aja di kita gitu. Menurut saya bisa kalau misal kayak gitu kan biasanya banyak berseliweran kalau hoax seperti itu. Misal kita bisa meng-cross check gitu, bisa lewat Google atau bisa kita tanya-tanya ke lingkungan gitu terkait ada hoax apa gitu, atau isu-isu permasalahan apa. Kalau aku sendiri sih pertama kali mendapat informasi aku tentu saja nggak langsung percaya. Terus kalau semisal emang informasinya itu penting atau berpengaruh banget di aku bakal cross check lagi atau aku bakal nyari sumber yang lebih terpercaya tentang informasi tersebut. Terus nih, apa aja pertimbangan kamu sebelum membagikan suatu informasi ke media sosial? Ya itu tadi, harus dicek kebenarannya dulu. Terus kadang mikir kalau aku share ada dampaknya nggak ya buat teman-temanku gitu. Kalau informasi pertama jelas validitas informasi itu sebenarnya iya atau enggak. Yang kedua, informasi ini berdampak buat siapa gitu. Kalau misal ada yang menyinggung seseorang atau hal lain, itu cenderung saya hindari atau enggak ya saya privat lah. Misal ada yang menyinggung, kalau misal nggak menyinggung ya udah saya upload aja. Ya mungkin berdampak buat diri saya sendiri atau buat orang lain juga bisa berdampak. Itu sih tadi aku biasanya nyari-nyari juga di media sosial gitu. Biasanya kan lagi happening gitu kan, lagi hot gitu, biasanya juga banyak di media sosial lainnya. Apalagi kita dengan mudahnya sekarang kan buat nyari-nyari sesuatu. Terus juga kalau misalnya emang masih kurang yakin juga, aku kadang suka nanya-nanya ke teman-teman, ke keluarga atau ke siapapun gitu sih. I see. Oke, terus yang terakhir, menurut kamu apakah mahasiswa tuh punya peran yang penting dalam menyebarkan informasi yang benar? Menurutku penting banget karena mahasiswa ya, apalagi maksudnya orang-orang yang awam kadang menilai mahasiswa sendiri kan, oh ini sumber yang terpercaya gitu. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa juga harus dengan privilege tersebut kita juga harus nggak boleh semena-mena juga, biar orang juga nggak jadi kehilangan kepercayaannya juga kan ke mahasiswa gitu. Terus ya mahasiswa ini jadi sumber, maksudnya kayak kita bisa jadi sesuatu yang menyebarkan informasi yang benar gitu. Sebenarnya mahasiswa ini kan namanya juga mahasiswa kan, jadi agen perubahan di masyarakat yang bisa dipercaya oleh masyarakat itu ya kita juga, baik di kalangan atas maupun kalangan bawah, kalangan tua maupun kalangan muda, kita itu sebenarnya bisa dipercaya. Jadi para mahasiswa ini di sini sangat penting banget sebagai kaum intelektual, bagaimana bisa menyadarkan informasi-informasi yang buruk lah. Jadi di sini
kejahatan yang tersistematis kan akan bagus, bakal menang dibanding kebaikan yang enggak tersistematis gitu. Jadi sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita mampulah melawan badan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya terkait penyebaran informasi. Apa saja pertimbangan Anda sebelum membagikan sesuatu informasi di media sosial? Mungkin kalau untuk pertimbangannya ada banyak ya, tapi mungkin yang pertama itu relevansinya terhadap kita sama terhadap lingkungan kita itu sendiri. Apakah itu relevansi ataupun adakah ada kaitan-kaitan yang bisa kita konekin atau enggak. Terus yang mungkin yang kedua itu apakah ada urgensi untuk membagikan. Kalau misalnya emang beritanya itu penting dan saya ingin untuk membagikan ya nanti akan saya bagikan, tapi kalau misalnya cuma berita sekedar semacam perselingkuhan ataupun yang kurang relevan ataupun yang kurang penting mungkin tidak sih. Oke. Kapan kamu gimana? Iya, menurutku peran kita tuh penting banget ya, karena kita nih kan sebagai generasi yang aware akan suatu hal tersebut, terus kita juga ada knowledge yang lebih lah istilahnya dari orang-orang yang awam yang mungkin kurang berpendidikan. Jadi menurutku peran mahasiswa itu penting banget sih. Sebagai mahasiswa kita juga dapat mereport berita yang sekiranya hoax, atau kita bisa cross check kalau ada informasi yang misal kurang benar terus kita benahi gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Tentu sangat penting. Kita sebagai mahasiswa juga digambarkan sebagai kaum akademik dan intelektual, di mana kita juga tentunya akademik dan intelektual harus menginformasikan juga kepada orang lain. Sekarang sangat banyak sekali seperti bias-bias politik, dan tentunya banyak sekali pertentangan-pertentangan yang panas, dan tentunya ini akan berakibat pada konflik sosial. Jadi untuk meredakan situasi tersebut kita harus mengutarakan beberapa sumber yang benar dan salah. Jadi kalau memang itu merupakan sebuah faktanya, maka biarlah itu mengalir. Tetapi jika itu adalah sebuah fakta yang terselubung oleh sedikit saja kebohongan, kita harus ngerimai. Jadi tentunya itu adalah prakira kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelek sama kaum akademis untuk memastikan itu berjalan. Dan selalu harus ada perannya dalam masyarakat akan hal ini. Karena kita lah yang didengar di saat penguasa-penguasa tidak bisa menceramah atau memberikan sebuah prakiranya. Terima kasih. Makasih banyak ya.